Dari awal motivasi cuma biar kelihatan pinter, keren, akhirnya jatuh cinta dengan politik. Halo semua, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Dian Harapan di dalam acara Stay Connected. Oke, Stay Connected seperti yang sudah pernah disampaikan, kita mau tetap ada connected, ada hubungan antara sekolah Dian Harapan dan Mogot dengan alumni-alumni yang sudah pergi beberapa tahun, ada yang 5, ada yang 10, dan ada yang beberapa baru tamat saja juga. Nah, kali ini bersama dengan saya Sahala akan memandu acara podcast kita. Saya sudah kedatangan tamu yang mungkin sebagian banyak orang, khususnya warga Jakarta Barat, pasti sudah tahu dong yang namanya William Aditya Sarana. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berbincang-bincang dengan William. Biasanya dipanggil gitu ya, Will? Siap. William gitu. Nah, bagi saya pribadi tentu sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena yang saya wawancarai bukan hanya sekedar alumni. Kebetulan saya pernah mengajar dia 2 tahun, kelas 11 dan 12. Tapi lebih karena di belakangnya, embel-embelnya saat ini bukan hanya alumni. Karena biasanya alumni Dian Harapan itu kan ada yang dokter, ada yang bekerja di bidang usaha, ada kafe, macam-macam. Tapi khusus yang ini anggota DPRD, gitu. Jadi dan itu tidak macam-macam seperti itu, ya. Nah, itu kebanggaan sendiri bagi saya untuk menginterview William. Oke, kita langsung ke William. Halo William, apa kabar William? Terima kasih Sir, sudah diundang. Ya. Baik ya. Saya pikir kalau ke Dian Harapan ini sudah kali keberapa kali ya William? Udah kayaknya 3 kali setelah lulus. 3 kali setelah lulus ya. Lu kayak udah kayak fenomena kayak gitu lah di Dian Harapan. Kenapa? Karena memang gimana ya, sekolah kita yang double minority kalau kata-kata orang di luar, udah Chinese, Kristen, ya segaris gitu ya. Jadi kalau seandainya dilihat orang di luar sana jadi masuk dalam dunia pemerintah atau lebih jauh lagi dewan seperti ini cenderung tidak mudah. Nah, sebelum kita bicara, nanti kita akan ngobrolin jauh tentang itu. Kira-kira mungkin pemirsa, penonton setia podcast belum tahu kamu itu lulusan tahun berapa sih, jurusan apa sih, mungkin boleh silakan. Kalau dari SDH saya itu angkatan ke-7. Waktu itu lulus tahun 2014. Lalu saya melanjutkan ke Fakultas Hukum UI, lulus tahun 2019. Jadi saya waktu itu semester akhir sekaligus kampanye. Jadi skripsi sambil kampanye. Skripsi sambil kampanye. Dilantik dulu baru di wisuda. Waduh. Dan itu kayaknya sebelum kamu ada yang seperti itu, yang tercatat gitulah. Tercatat saya kurang tahu, tapi kalau untuk yang umurnya termuda waktu itu Pak Wapres kita nih dulu DPRD, anggota DPRD dulu umur 28. 28. Iya. Sementara kamu? Saya waktu itu umur 22 masalah ya. 22 ya. Iya. Tapi belum dicek lagi ya datanya. Tapi termasuk kategori yang termuda barangkali ya. Iya, salah satu yang termuda dan untuk periode ini saya yang termuda. Termuda ya. Oke, sebelum lanjut ke sana, kita mau tahu dulu, khususnya kan ini kan acara untuk podcast Dian Harapan. Tentu ada teman-teman seangkatanmu ada, yang di atasmu ada, dan cenderung juga yang di bawah. Dalam hal ini status sebagai siswa saat ini, gitu ya. Nah, kira-kira waktu kamu di SMA sudah terpikirkah untuk menjadi anggota dewan, atau sebenarnya cita-citamu di awal kan biasa tuh kalau dulu mau jadi pengacara lah, kayak kalau nggak salah papa pengacara ya. Betul. Nah gitu. Apa kira-kira yang menjadi cita-citamu atau SMA dulu? Waktu itu memang saya terbiasa
ketika mulai kelas 1 SMA, jam istirahat kedua tuh saya selalu ke perpustakaan Oke. untuk baca koran. Oh, oke. Jadi setiap hari itu saya pasti baca koran di perpustakaan di sekolah. Nggak tahu sekarang korannya masih ada atau koran Kompas. Jadi saya selalu jam istirahat kedua ke perpustakaan baca koran. Nah di sana pasti halaman awal Kompas itu kan soal politik dan hukum. Ya. Jadi saya pada waktu itu karena terbiasa baca koran, melihat politik ini sebagai suatu hal yang menarik gitu. Dan saya pikir politik ini bidang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Jadi saya akhirnya punya minat untuk masuk ke sektor publik gitu dulu, Sir. Jadi saya belum punya spesifik cita-cita jadi politisi atau jadi hakim, tapi saya mau masuk ke sektor publik gitu dulu. Jadinya saya waktu di Fakultas Hukum juga ambil hukum tata negara. Jadi memang mau masuk ke sektor publik gitu. Oh, oke. Menarik karena sejak saya guru di sini tahun 2007, makin ke sini 2022, kalau ditanya boro-boro baca koran, ke perpus, membaca yang umum aja deh, itu kayaknya sesuatu yang sesuatu yang tidak menarik mungkin, apalagi angkatan zaman-zaman sekarang ini. Apa yang membuatmu langsung terpikir di usiamu? Misalnya pernah nggak waktu itu punya pengalaman teman-temanmu ngapain sih lu baca, kira-kira kayak gitu? Iya. Jadi memang waktu itu saya rutin untuk baca koran sama beli majalah Tempo hari Senin. Oke. Saya selalu beli itu ketika pulang sekolah hari Senin. Dia terbit majalah Tempo kan, jadi saya beli sama koran Kompas. Jadi memang minat untuk tahu itu kayaknya sih biar kelihatan keren dulu, San. Gitu, ya kan? Iya. Saya kan dulu nggak pinter-pinter banget. Jadi banyak mata pelajaran yang IPA, matematika itu saya kurang lah. Oke. Nah saya pikir apa sih bidang yang teman-teman nggak tahu, saya tahu gitu. Nah politik nih kayaknya. Oh. Ini politik ini jarang banget anak muda yang minati. Gitu. Jadi awalnya sih biar kelihatan keren, biar kelihatan pas ngomong wah dia tahu politik nih gitu. Pintar nih gitu ya. Pintar. Sekedar informasi, dia ini termasuk ya karena saya juga selain guru bahasa Indonesia, saya termasuk pengampu debat dan dia 2 tahun ikut bersama anggota tim debat saya dari kelas sampai 12 ya. Ya. Nah itu mungkin makin memperkuat barangkali. Iya betul, Sir. Jadi dari awal motivasi cuma biar kelihatan pinter, keren, akhirnya jatuh cinta dengan politik. Semakin dalam gitu ya. Akhirnya mungkin ini panggilan Tuhan juga untuk masuk ke sektor publik gitu. Oke. Nah dan dalam perjalanan waktu itu, kalaupun ada omongan-omongan, katakanlah biasa kan kayak gitu kan. Kalau angkatan sekarang ini bilang kalau dia terlalu pintar dia bukan manusia, Sir, dia itu dewa, kayak gitu-gitu kan. Nah kalau kamu waktu itu ada nggak julukan-julukan kalau dikasih pokoknya kalau mau berdebat kasih ke William aja misalnya kayak gitu? Enggak, jadi waktu itu saya di kelas tuh menonjol di mata pelajaran PKN dan sejarah. Gitu. Jadi waktu ulangan atau tes itu biasanya Amin 1 atau Amin pas hari H itu saya ngajarin untuk PKN. Gitu. Atau padahal jarang itu ya. Biasanya orang belajar matematika, nanya jagonya sendiri ya. Oke. Jadi memang banyak yang nggak minat lah PKN kan nggak ada yang minat. Jadi saya banyak inilah ya ngajarin, artinya kan saya banyak baca koran, jadi banyak informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi ketika PKN itu dan sejarah itu jadi teman-teman biasanya minta bantuan gitu. Oke. Itu kita dapatkan informasinya sewaktu dia di SMA. Mungkin kita tidak akan bisa ngulik lebih banyak tentang SMA karena waktu kita juga terbatas tentunya ya. Nah sekarang kalau di dunia kuliah, kira-kira kalau kamu di dunia kuliah, apa yang kamu alami? Jadi gini, untuk kuliah saya itu semacam balas dendam. Artinya ketika saya SMA, saya itu nggak terlalu banyak berorganisasi dan berkompetisi. Jadi waktu masuk OSIS pun saya kelas 11. Jadi cuma punya setahun waktu itu untuk jadi
pengurus OSIS. Setahun ya, Cuma kelas? setahun, kelas 11 sampai 12. Oh, Dan saya nyesel juga nggak pernah ikut pemilihan ketua OSIS. Saya nyesel juga waktu itu karena OSISnya baru setahun. Akhirnya saya balas dendam saat di kampus. Saya ikut banyak organisasi. Saya bikin target, Sir. Jadi setiap ketua nih saya harus jadi ketua panitia, saya jadi ketua organisasi fakultas, saya jadi. ada peranan penting. Iya, pokoknya saya mau coba puncak gitu loh. Puncak organisasi lah kira-kira gitu. Jadi ketua organisasi tingkat universitas sudah. Ikut kompetisi fakultas nasional udah. Mungkin jurnal paling jurnal internasional. Jadi saya coba untuk bisa memaksimalkan diri sih, Sir. Karena saya merasa waktu itu pas SMA itu saya belum sadar bahwa hal-hal seperti itu penting Gitu ya. Apa yang kamu dapatkan? Kan setahun nih OSIS. Tentu pengalamannya minim, tapi tentu tetap ada sesuatu yang bisa diambil waktu kamu di SMA. Iya. Nah, apa kira-kira yang kamu bisa katakanlah praktikkan mungkin atau ilmu yang kamu dapat di SMA itu, apa yang bisa kamu terapkan ketika kamu di dunia kuliah? Jadi ketika SMA itu saya baru sadar ikut OSIS itu penting. Oke. Karena ketika SMP atau SMA kelas 1 kita tuh berpikir ngapain ikut OSIS ya kan, capek dan lain sebagainya. Tapi saya pikir ketika kita masuk OSIS sebenarnya kita melatih kepemimpinan, Sir. Oke. Jadi kita melatih kepemimpinan, kita melatih cara berinteraksi dan berlatih untuk bertanggung jawab. Karena kan kita diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan event-event sekolah. Juga kita diberikan peran untuk memimpin setidaknya divisi yang kita percayai gitu. Dan saya pikir pengalaman ini harus dirasakan oleh seluruh anak-anak SMA ya. Karena belajar di ruang kelas itu kan tentunya secara kognitif dapat, tapi untuk pengalaman berorganisasi, bekerja dan bertanggung jawab itu bisa dilengkapi dengan OSIS. Jadi saya pikir penting untuk kita punya pengalaman masuk ke OSIS gitu. Oke. Penonton setia Stay Connected, dengar tadi ya, khususnya yang masih SMA. Jadi kalau kamu misalnya belum pernah, ada catatan-catatan penting tadi yang disampaikan tentang OSIS gitu ya. Jadi kalau kamu sudah ada di OSIS sekarang, banggalah. Karena kamu tadi katanya melatih diri untuk memimpin, melatih diri untuk bertanggung jawab. Dan juga mungkin melatih dirimu untuk bertukar pikiran, mengutarakan pikiran kayak seperti itu ya. Dan itu yang bisa kamu rasakan ketika di dunia kuliah. Itu sangat berperan. Iya, jadi memang pengalaman saya di SMA, saya ikut beberapa macam kepanitiaan. Oke. Jadi ketika saya di kuliah, di kampus, saya dipercaya waktu itu jadi ketua panitia juga. Ilmu yang saya dapatkan di OSIS, saya terapkan di kampus gitu. Dan kita tidak kaget lagi. Oke. Gitu. Jadi banyak yang SMA-nya mungkin tidak banyak berorganisasi, ketika di kampus dia kaget dengan kultur organisasi. Oke. Jadi saya pikir SMA ini transisi ke kuliah itu penting dalam arti OSIS ini mempersiapkan dia untuk setidaknya tahu nih, Sir, bikin proposal gimana, memimpin orang gimana, berinteraksi gimana, membagi peran dan tanggung jawab untuk staf-stafnya, divisi-divisi lain seperti apa. Jadi itu benar-benar membuat saya tidak kaget ketika masuk kampus gitu. Oke. Penonton setia Stay Connected, saya mau tanya lagi nih, lebih jauh lagi. Karena pernah mendengar William ini ada satu pencapaian dia yang sampai cukup viral lah pada waktu itu. Masih ingat ya? Tentang Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Boleh ceritain gak ke kita? Iya, jadi waktu itu saya beracara di Mahkamah Konstitusi itu sekali, Mahkamah Agung sekali. Jadi ada dua ternyata ada ya. dua. Jadi Mahkamah Konstitusi saya beracara mengajukan permohonan untuk mengubah undang-undang terorisme. Oke. Yang di Mahkamah Agung saya mengubah undang-undang peraturan daerah mengenai ketertiban. Jadi saya waktu itu untuk undang-undang terorisme saya menggugat definisi,
Untuk yang perda ketertiban ini saya menggugat agar PKL itu ditertibkan di tempat yang khusus. Jadi dalam perda itu diatur bahwa trotoar itu bisa ditutup untuk berdagang. Saya nggak setuju dengan konsep itu. Harusnya jalan atau trotoar kalau ditutup untuk acara-acara olahraga boleh, untuk kegiatan protokoler boleh. Tapi untuk pedagang secara permanen itu menurut saya nggak pas. Dan itu ternyata bertentangan dengan undang-undang. Dan saya akhirnya menang di Mahkamah Agung, tapi di MK saya kalah. Iya. Jadi waktu itu pasal untuk memperbolehkan PKL untuk berdagang di jalan atau trotoar untuk dengan cara diizinkan oleh gubernur itu nggak boleh lagi. Jadi waktu itu memang punya kewenangan tuh gubernur untuk menutup jalan dan menjadikannya tempat dagang. Walaupun kenyataannya kalau kita lihat masih cukup banyak ya. Betul, praktek banyak, tapi waktu itu didasarkan oleh legalitas. Sekarang legalnya udah nggak ada gitu. Jadi kalaupun masih sampai sekarang masih ada, kita tahu lah bahwa itu ilegal ya. Jadi kalau seandainya ada orang pejalan kaki, sebenarnya mereka lebih punya hak untuk menjalani itu dibanding yang pedagang kaki lima. Ketika kamu menghadapi persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi, kan biasanya kan pertama mungkin dari keluarga kah? Mungkin jangan-jangan juga dari kampus. Lu anak ingusan kayak gini-gini, ada nggak gejolak lah, tantangan lah kira-kira seperti itu? Ini saya eksklusif di sini, Sir. Jadi di kampus mah dukung, Sir. Dosen dukung, semua dukung. Tapi dari eksternal lembaga yang cukup besar di Indonesia ini memberikan sedikit press gitu. Ini hanya ada di podcast, hanya ada di podcast Dian Harapan ya. Ini belum pernah cerita saya. So beruntung toh kita kedatangan ini, jadi kita bisa dengar. Lanjut ya. Saya menggugat suatu undang-undang, pasti ada lembaga yang tidak setuju atau tidak senang lah, gitu. Dan akhirnya ada press sedikit dan kita sampai didatengin ke kampus. Bahkan sempat ada pengancaman jangan sampai lulus orang ini. Itu dari kampus sampai dicabut dia punya gugatan gitu. Dan waktu itu dosen, beruntungnya kita di backup oleh dosen dan dekan gitu. Akhirnya kita punya gugatan bahwa itu nggak perlu dicabut, tetap kita jalankan. Tapi itu pengalaman yang menarik, bahwa luar biasa kalau boleh dibilang ya. Menarik. Jadi saya belajar waktu itu ketika kita memukul pasti ada pukulan balik gitu. Nah, itu yang saya belajar sih. Jadi ini realitas politik lah. Saya waktu itu rasakan waktu mahasiswa. Setidaknya setelah itu namamu tanda petik jadi terangkat kan di UI. Wah itu William tuh ada kayak gitu nggak kira-kira? Kalau di dosen-dosen mendukung ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang pro kontra. Pro kontra juga ada gitu. Ada. Kenapa dia kontra? Padahal kan harusnya kan ini nggak sesuai, dia harusnya tahu, apalagi anak mahasiswa Fakultas Hukum gitu loh. Iya, jadi kontranya banyakkan karena tidak setuju dengan isi gugatan kita gitu. Tapi yang saya lihat yang pro ini, sejak kita rajin untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sejak zaman saya itu, belakangan mahasiswa ini mulai berani untuk mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak sekedar demo, Nah, nanti saya mau masuk ke situ. Iya, jadi saya kalau ketemu mahasiswa tuh saya sering ngomong ke mereka, saya nggak pernah demo pas mahasiswa. Saya nggak suka demo karena menurut saya itu tidak efektif. Saya bilang ke mereka, sekarang zaman reformasi, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, manfaatkanlah ini. Kalian mahasiswa punya argumentasi, masuk ke ruang pengadilan, uji benar-benar nggak apa yang kalian tuntut ini benar nggak secara hukum. Jadi saya bilang ke mereka, kalau demo boleh, oke lah boleh, tapi tolong masukkan gugatan juga ke MK atau Mahkamah Agung. Disitulah benar-benar kalian diuji. Dua berjalanan begitu ya? Dua berjalanan, jangan hanya demo. Karena demonstrasi kayak kemarin anarkis, bisa jalan anarkis, dan seringkali nggak terjadi apa-apa, nggak berubah apa-apa gitu. Saya katakan itu. Itu salah satu poin yang kedua kita dapatkan. Waktu kisah dia di SMA, sekarang waktu di kuliah, ada poin penting
khususnya bagi penonton setia Stay Connected, terutama bagi kamu yang mahasiswa. Karena cukup miris belakangan ini kita tahu mahasiswa demo, tapi tidak tahu apa yang didemoin. Itu lebih parah lagi. Nah, apalagi kalau kamu lulusan Dian Harapan itu kan banyak yang fakultas hukum. Ayo berjuang melalui Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hal-hal yang tadinya mungkin tidak baik menjadi lebih baik. Karena ada banyak hal kita rakyat sipil yang mungkin tidak mengetahui dalam dunia hukum. Lanjut lagi, Will. Iya, saya tambah sedikit. Jadi untuk Mahkamah Konstitusi itu persyaratannya nggak susah, Sar. Jadi nggak perlu pengacara. Saya waktu itu cuma mahasiswa, nggak punya status hukum apapun kan. Jadi kayak saya ini pun kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, saya boleh ke Mahkamah Konstitusi. Boleh, kalau misalnya kita dirugikan gitu. Oke. Asal saya tahu apa yang saya komplain. Iya, betul. Jadi tidak kosong ke sono gitu ya. Hakim sangat membantu. Jadi kalau misalnya ada hal yang salah di permohonan, dia akan mengkoreksi kita dan kita bisa balik lagi, gitu. Jadi waktu itu bahkan ada seorang sapam, Sir. Oke. Dia sendirian bikin permohonan, akhirnya menang juga di Mahkamah Konstitusi. Iya, itu yang ada beritanya juga Iya. di media sosial dan di televisi ya. Betul. Jadi mahasiswa nggak punya alasan untuk nggak ke MK, kalau menurut saya. Iya. Kalau seandainya mereka seperti yang baru-baru kemarin lah, itu karena apa? Iya, jadi untuk mahasiswa yang berdemonstrasi hari Senin kemarin, Iya. saya selalu ngomong begini, kalau demonstrasi itu pasti sangat rentan untuk disusupi, gitu. Saya bilang gitu. Jadi narasi kalian untuk menyuarakan sesuatu akan detik itu akan rusak ketika ada yang melakukan anarki, gitu. Iya. Contoh kayak kemarin. Contohnya kemarin akhirnya yang kita membekas ke kita kan pemukulannya, bukan soal mahasiswanya, bukan konten apa yang mau mereka sampaikan, gitu ya. Kita bahkan nggak tahu, katanya ada 8 tuntutan tuh, saya aja nggak tahu 8 tuntutan itu apa. Tapi yang akhirnya terdengar adalah aksi kekerasan yang mereka lakukan, sehingga narasi mereka yang ingin biasanya menyuarakan sesuatu jadi rusak. Jadi saya ketika membahas demonstrasi, saya pikir gini. Sekarang di zaman reformasi kita harus bersyukur ada jalur hukum yang bisa digunakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan kita. Yang kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan elegan. Dan menurut saya demonstrasi yang berakhir anarki kemarin nggak elegan, dan menurut saya akhirnya pesan yang kita dapat akhirnya hanya kekerasan gitu. Iya. Orang mengenangnya di situ, orang mengingatnya di situ ya. Betul. Sehingga yang utama yang harusnya mereka perjuangkan malah blur, nggak begitu kelihatan. Iya. Pesannya tidak sampai ke kita. Tidak sampai. Oke, kita sudah lihat masa SMA, masa kuliah. Sekarang masuk ke masa realnya dia. Tadi bisa jadi ketika engkau masa SMA, masa kuliah, idealismenya kan tinggi. Nah sekarang realnya dia. Di komisi berapa, Will? Saya di komisi A, pemerintahan itu. Pemerintah. Itu boleh tahu lebih spesifik bidangnya apa? Jadi saya komisi A bidang pemerintahan, mitra kerja kita wali kota, lurah camat, lalu pemadam kebakaran, biro pemerintahan, dan lain-lain, Dukcapil. Terus saya juga anggota Bapemperda, jadi kayak anggota balik gitu untuk bikin legislasi, dan anggota Badan Musyawarah. Dulu saya anggota Badan Anggaran. Sekarang saya itu yang ada kalau ada agak miring-miring Badan Anggaran biasanya orang tahu. Itu paling basah. Jadi saya pindah dari Banggar ke Bapemperda sekarang. Oke. Tantangannya sama. Tantangannya untuk Banggar pasti soal uang. Ya kan. Ya. Jadi semua anggaran kita di Jakarta ini semua harus diketok palu sama Badan Anggaran. Jadi pasti kalau soal tantangannya soal uang dan kepentingan yang kuat. Untuk di Bapemperda, pembentukan peraturan daerah tidak terlalu tinggi tekanannya, dan saya sih sebenarnya lebih cocok dengan saya karena saya orang hukum. Jadi sekarang saya lagi bahas perda disabilitas. Perda disabilitas yang nanti kita coba selesaikan di bulan Ramadan ini. Plus minusnya ya Bapemperda
menurut saya tekanan politiknya nggak terlalu tinggi, tapi menurut saya lebih enjoy di sana karena berkaitan dengan latar belakang saya hukum gitu sir. Ini kesempatan saya ya lebih dalam. Tadi saya di belakang udah ngomong, boleh nggak nanya-nanya kemana-mana? Oke, apakah ini Will pilihanmu Eh, saya sebenarnya mengajukan diri mengajukan diri untuk pindah ke sini? ke fraksi untuk pindah dari badan anggaran ke badan pembentukan peraturan daerah. Karena saya di badan anggaran saya kira udah asam garamnya udah tau lah, Iya. udah kenyang lah gitu sir. Oke. Dengan dinamikanya, dengan eh, pro kontranya sudah saya ketahui. Saya mau lebih banyak lagi untuk tahu mengenai badan pembentukan peraturan daerah karena menurut saya ini suatu badan yang sama-sama strategis sebenarnya karena ini membuat peraturan yang harus ditaati oleh warga Jakarta. Jadi saya pikir saya lebih kepada ingin ganti dan mendalami hal yang lain aja sih. Gitu. Oke, ya. Dan kalau boleh diketahui satu lagi bagian yang terakhir, bagian yang ini nih. Kalau seandainya dengan kamu yang di bidangmu yang sekarang ini, kamu lebih banyak touching ke masyarakat kah atau bagaimana? Untuk yang di peraturan daerah, kita lebih banyak bertemu dengan stakeholder terkait. Jadi misalnya mengenai pembentukan peraturan daerah, membentuk raperda disabilitas, kita banyak berinteraksi dengan organisasi yang mengurusi soal disabilitas gitu. Jadi kita menyerap aspirasi mereka. Kita juga menyerap aspirasi dari kaum-kaum masyarakat difabel. Jadi perbedaannya untuk Bapemda memang lebih banyak berinteraksi sih memang dengan masyarakat. Sebenarnya badan anggaran juga banyak berinteraksi karena kita juga harus bisa memperjuangkan kan anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Tapi kalau Bapemda itu memang lebih banyak karena kalau badan anggaran kan memang kerjanya tidak setiap hari saja. Dia hanya mengikuti siklus anggaran biasanya di awal tahun, di tengah tahun dan akhir tahun. Itu yang paling sibuk kalau badan anggaran. Will, kira-kira kalau boleh tanya, Ya. dengan yang sudah kamu jalani saat ini sudah puncak tujuan akhir hidupmu kah? Ketika engkau tadi bercerita SMA, memimpin, bertanggung jawab, engkau masuk dunia kuliah, engkau ada di saat ini seperti itu. Kira-kira ini sudah puncak kah atau adakah sesuatu yang di belakang yang pengen kamu gali lagi mengingat usiamu masih sangat muda? Saya sebenarnya mengalir, tapi saya selalu punya prinsip untuk tidak menyanyiakan potensi. Artinya saya selalu mempertanyakan apa cuma segini yang saya bisa lakukan gitu. Oke. Jadi ketika saya SMA juga saya ketika mau masuk UI saya ragu dengan kemampuan saya. Oke. Karena saya nggak pinter-pinter banget. Kalau orang kayak Owen misalnya itu kan normal masuk UI kan. Ya. Kalau saya waktu itu banyak yang ragu, temen ragu dan lingkungan ragu lah, karena saya nggak pintar-pintar banget. Tapi saya takut menyesal di hari tua. Kenapa saya nggak coba ini? Ketika saya coba gagal nggak apa-apa deh. Yang penting saya udah pernah coba. Jadi waktu itu saya mempertanyakan apakah betul-betul saya batasnya cuma segini. Jadi saya waktu itu mencoba untuk belajar lebih keras. Belajar gila sih belajar waktu itu. Jadi akhirnya saya masuk sama ketika saya waktu itu untuk nyalek untuk menjadi calon legislatif secara kertas nggak mungkin karena saya belum lulus, saya masih terlalu muda, saya juga belum punya pengalaman politik. Tapi kembali lagi saya takut menyesal ketika di hari tua saya coba aja dulu kira-kira gitu ya. Saya coba dulu, kalaupun gagal saya sudah bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan gitu ya. Artinya kenapa dulu nggak coba gitu, itu saya takut seperti itu. Yang penting coba dulu, gagal yang penting kita sudah pernah coba. Jadi saya juga waktu itu akhirnya memutuskan untuk menjadi calon legislatif karena saya pikir ini kalau saya nggak ambil saya akan nyesel gitu, walaupun secara kertas tampaknya nggak mungkin.
pengalaman apa yang paling berharga yang kamu rasakan, Will, selama kamu ada di menjadi seorang anggota DPRD ini, yang mungkin membuatmu ya katakanlah bersyukur Tuhan memelihara kamu, atau apa pengalaman yang paling berharga? Saya pikir banyak ya, tapi memang yang menurut saya berharga artinya membekas bagi diri saya pastinya di awal-awal saya menjabat ya. Ketika membongkar anggaran itu, saya benar-benar banyak belajar soal politik dalam waktu yang sangat singkat. Soal bagaimana bisa mengatur stamina, ritme, dan juga bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Jadi sangat membekas lah 3 bulan itu. Oke. Setelah DPRD ada enggak, ini 2024 nih mau pilkada dan pilpres, ada enggak kamu tertarik untuk naik jadi nasional DPR atau bahkan ke jalur pemerintahan, katakanlah bupati, wali kota, atau bahkan lebih tinggi lagi gubernur? Cita-cita saya pasti untuk di politik, saya ingin merasakan jadi eksekutif sih. Eksekutif, tapi karena di eksekutif itu kita benar-benar bisa meninggalkan legacy. Oke. Jadi masyarakat benar-benar bisa merasakan kehadiran seorang bupati, wali kota, dan gubernur misalnya. Tapi saya lihat di 2024, saya pikir saya masih di konteks Jakarta, dan saya pikir saya masih di konteks DPRD sih. DPRD. Ya, karena masih banyak hal yang bisa saya lakukan di DPRD, dan saya pikir saya juga masih terlalu muda ya kalau masuk ke level yang nasional ya seperti DPR. Jadi saya pikir saya belajar dulu di DPRD. Oke. Jadi kamu menakar dirimu kayaknya lebih di sini, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau kamu ke nasional tuh. Bisa juga. Ya kan? Ya. Artinya kan mungkin pergerakan politik juga kita bisa lihat nanti setahun 2 tahun bisa jadi berubah ya. Betul. Oke. Apa boleh nggak sampaikan pesan-pesan terakhir kepada adik-adikmu yang menonton ini? Kira-kira apa nih yang kamu mau sampaikan ke mereka, khususnya yang masih belajar kah, yang masih kuliah kah, dengan apa yang mereka dapatkan di Dian Harapan sejauh ini? Katakanlah apa yang bisa kamu pesankan kepada mereka. Untuk teman-teman yang masih bersekolah ya, SMP, SMA, saya senang dengan kutipan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu pernah mengatakan, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi ketika muda kita harus mempertaruhkan sesuatu untuk menang dalam kehidupan. Jadi entah yang kita pertaruhkan itu kerja keras atau keberanian untuk mengambil peluang misalnya. Jadi saya pikir untuk anak-anak muda untuk terus-menerus bertanya batas diri kalian sampai mana, dan jangan sampai potensi diri kita itu terbuang sia-sia. Saya paling sedih kalau misalnya ada anak muda yang potensinya tidak tereksplorasi dan akhirnya dia tidak bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Jadi saya pikir ketika muda berani untuk mengambil peluang itu penting sekali agar kita bisa punya hidup yang penuh lah ketika nanti hari tua nanti. Jangan sampai di hari tua kita penuh dengan penyesalan karena begitu banyak peluang yang kita tidak ambil karena kita takut gitu. Saya pikir itu saja. Oke, terima kasih. Penonton setia Stay Connected, sebenarnya tentu penasaran, masih banyak yang mau ditanya dengan pengalaman yang begitu banyak, tapi kita terbatas oleh waktu. Oleh karena itu, terima kasih sudah setia menonton podcast hari ini. Dan sebelum kita menonton, ini kami mau menyampaikan ada kenang-kenangan dari Dian Harapan. Mungkin kamera bisa zoom. Nah, ini kata-katanya sudah terlihat. Ini sebagai bentuk doa kami juga ke kamu. Kiranya Tuhan selalu menjaga kamu di dalam menjalankan amanah sesuai dengan yang kamu terima sampai sekarang. Boleh ditanda tangan dong? Boleh tanda tangan dulu. Yes. Kapan lagi minta tanda tangan seorang anggota dewan kan? Gitu. Oke, sudah jelas ya ada tanda tangannya. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesanmu untuk rekan-rekan alumni, kan ada banyak tuh rekan-rekan alumnimu yang menyebar di mana-mana. Boleh, terakhir.
terakhir untuk para alumni, kita harus menjaga nama baik sekolah dan mengharumkan nama baik sekolah. Karena suka atau tidak, masa SMA itu adalah masa yang paling memberikan efek paling besar dalam kehidupan seseorang menurut saya. Jadi kita harus bisa mengharumkan nama sekolah dan juga alumni-alumni Sekolah Dian Harapan ini bisa menjadi pemimpin, gitu ya, menjadi pemimpin, entah itu jadi seorang pemimpin di perusahaan, menjadi seorang pemimpin di sektor publik, dan menjadi teladan untuk pengabdian kepada negara juga. Jadi alumni SDH ini saya harapkan dikenal sebagai seorang yang Memberi dampak, punya teladan, dan juga punya rasa pengabdian ke negara juga gitu. Oke. Contoh nyatanya tentu kalau diundang podcast langsung mau gitu ya. Itu dia salah satunya. Oke deh, terima kasih penonton setia Stay Connected. Tetap setia dengan kami, tetap sukses selalu Will. Semoga Tuhan berkati kamu. Salam. Terima kasih. Bye bye semua.